Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ketiga pembacaan ini menjurus kepada pribadi Allah yang penuh kuasa untuk menyelamatkan manusia. Dan penyelamatan Allah ini dasarnya itu adalah kasih. Jadi Allah adalah satu-satunya pusat iman dan harapan manusia, khususnya di dalam menghadapi gelora kehidupan. Saudara-saudari, dalam pembacaan yang pertama, Nabi Yesaya telah mewartakan sabda penyelamatan Allah. Nah, kalau kita sedikit belajar dan mengetahui sejarah orang-orang Israel, satu ketika orang-orang Israel ini telah dibuang negara. Dan salah satu alasan rohani mengapa orang-orang Israel itu telah dibuang ke tanah Babylon, ada banyak faktor, tetapi mereka menemui satu alasan rohani. Kenapa mereka telah dibuang negara ialah karena mereka sudah mula tidak percaya kepada Tuhan, malah mereka menukar Allah itu daripada seorang pribadi Allah, akhirnya dia adalah Allah, dan mereka pernah menjadikan emas itu sebagai Tuhan mereka. Dan kalau kita mendengar dan mengingat kembali bagaimana mereka telah menjadikan emas, perak itu mereka leburkan dan mereka menjadikan itu sebagai image ataupun patung penyembahan berhala. Dan mereka telah mengubah Allah itu dari pribadi yang telah menyelamatkan mereka, dan sekarang mereka menyembah berhala. Dan salah satu alasan mereka kalah di dalam peperangan itu ialah karena mereka mula tidak percaya kepada Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah kenapa antara beberapa insiden hidup mereka telah dibuang negara. Mereka kalah dalam peperangan dan mereka dibuang negara. Dan salah satu negara yang terkenal mereka telah dibuang ialah kota Babylon ataupun Babilonia. Dan pengalaman itu menjadi sesuatu pengalaman yang pahit bagi orang Israel, karena mereka mula kehilangan identiti mereka sebagai community yang pernah dibentuk oleh Tuhan. Dan kehilangan identiti itu menyebabkan mereka melihat hidup mereka sudah tidak berguna. Dan akhirnya mereka merasa rindu dan mereka ingin kembali
ke kota Yerusalem. Tapi syukurlah, di tengah-tengah kehilangan identiti itulah Tuhan telah datang kepada mereka. Dan melalui Nabi Yesaya telah dinubuatkan bahwa mereka akan keluar dari tanah Babylon dan kembali ke Yerusalem. Dan itu yang menyebabkan, pengalaman itu yang menyebabkan mereka telah kembali dan merasa bersyukur. Dan Nabi Yesaya dengan nubuatnya dan pengalaman yang benar, akhirnya mereka keluar dari tanah Babylon itu dan kembali ke kota Yerusalem dengan bahagia. Dan akhirnya mereka menemui semula identiti mereka sebagai komuniti umat Allah yang telah dibentuk oleh Tuhan. Dari pengalaman pahit, Allah telah membentuk mereka semula menjadi komuniti yang benar-benar berharap dan beriman kepada Tuhan. Jadi pengalaman itu telah menjadikan mereka semula dan menyadarkan mereka semula bahwa mereka adalah komuniti umat Allah, anak Abraham yang telah Tuhan bentuk, dan kini mereka kembali ke tanah Yerusalem. Nah, dari pembacaan yang kedua, kita mendengar bagaimana Paulus setelah memberi mereka pewartaan kerajaan surga di Tesalonika. Jadi umat di Tesalonika itu pada mulanya tidak mengenal Allah. Tetapi karena Paulus telah datang ke Tesalonika, maka Paulus itu telah memperkenalkan pribadi Allah itu bagaimana. Khususnya pengalaman Paulus dan pertobatannya, bagaimana dia telah bertemu dengan Yesus. Dia yang sebelum ini bernama Saulus, yang penuh dengan hukum. Dan memang dia adalah, karena dia belajar dari seorang guru yang bernama Gamaliel, maka dia telah menjadi seorang ahli Taurat yang sungguh-sungguh mengikut hukum. Tetapi jauh di hatinya tidak mendapat kebahagiaan. Tetapi Paulus setelah dia telah bertemu dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, dan akhirnya Yesus telah memperkenalkan dirinya kepada Saulus pada ketika itu. Dan kemudian Saulus bertobat, dia buta selama 3 hari. Tetapi perlahan-lahan pengalaman pertobatan itu menjadikan dia bukan lagi pencinta hukum, tetapi pencinta kasih. Kasih yang dia alami dari Yesus. Dari pengalaman pahitnya juga. Nah, 2 sudah pengalaman pahit telah bertukar menjadi pengalaman yang membahagiakan. Dan dari situ Paulus telah memperkenalkan Yesus kepada umat di Tesalonika. Dan daripada surat ini kita mendengar bagaimana Paulus mula melihat buah dari pelayanannya. Umat Tesalonika itu bertekun di dalam iman, harapan dan kasih. Dan Paulus melihat perubahan itu dari hidup umat-umat di Tesalonika. Dari umat yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi umat yang sungguh-sungguh disemangati oleh roh. Hidup bukan lagi hukum tetapi roh. Nah, kemudian dari pembacaan Injil kita mendengar bagaimana dialog Yesus dan orang Farisi berkenaan hal membayar cukai. Apakah diperbolehkan bayar cukai kepada kaisar? Karena kalau membayar cukai kepada kaisar, mereka ingin memerangkap Yesus sebenarnya. Itu seperti menyembah berhala, karena kaisar itu dianggap Tuhan bagi orang-orang Roma. Tapi sebenarnya orang Farisi itu tidak berniat baik. Mereka hanya ingin memperdayakan Yesus dengan soalan yang mungkin membuat Yesus itu terpedaya. Tapi Yesus pribadi Allah tidak mungkin terpedaya dengan tipu muslihat si jahat. Dan sebab itu Yesus mengatakan, oke, minta uang kamu, lihat gambar siapa ini. Mereka kata gambar kaisar. Oke, kepada kaisar kamu beri apa yang patut diberi kepada kaisar, tapi kepada Tuhan patut berikan apa yang sepatutnya milik Tuhan. Dan akhirnya mereka terperangkap. Maksudnya Yesus diuji. Yesus diuji bukan hanya dari padang gurun dia diuji, tetapi sepanjang hidup dan pelayanannya Kristus dan imannya sentiasa diuji.
Kristus sentiasa diuji kepribadiannya. Dan sebab itu melalui dialog ini Yesus sebenarnya ingin mengajar kepada para rasulnya. Iman pasti ada ujiannya. Iman pasti menemui dilemah di tengah-tengah. Tetapi itu bukan bermaksud untuk berputus asa. Itu bukan bermaksud untuk meninggalkan Tuhan. Karena dari dilema itu timbul kebijaksanaan Tuhan kalau seseorang itu bersandarkan dan mengandalkan Tuhan bila menghadapi sebarang dilema. Pengalaman pahit akhirnya bertukar menjadi pengalaman yang membahagiakan. Nah, ketiga pewartaan ataupun pembacaan yang kita dengar minggu ini, semuanya mengalami satu situasi di mana setiap zaman orang yang beriman kepada Tuhan itu tetap ada geloranya, tetap ada dilemanya. Tetapi pilihannya apakah mereka kembali kepada Tuhan atau mencari haluan yang lain. Dan sebab itu ketiga pewartaan firman Tuhan pada minggu ini mengajak kita untuk menilai semua dan merenung serta membuat satu kontemplasi wajah Kristus terhadap iman kita. Yang paling nyata, iman kita pasti sentiasa menerima ujian setiap masa. Iman kita pasti sentiasa berada di persimpangan jalan. Khususnya pada masa ini, kita mengalami pandemi COVID-19 yang pastinya menjadi ujian besar kepada iman kita terhadap Allah. Pastinya banyak persoalan, antara persoalan yang selalu mungkin berada di pikiran kita ialah, di manakah Tuhan pada ketika ini? Apakah Tuhan sudah tidak bersama dengan manusia? Dan kenapa Tuhan membenarkan hal ini terjadi kepada manusia? Memang benar manusia itu berdosa, tetapi apakah Tuhan sampai hati membiarkan manusia mengalami hal seperti ini? Saudara-saudari, ini adalah misteri kehidupan kita. Memang ramai yang menuding jari, virus ini datang dari mana? Ada yang mulah menuding jari kepada satu orang, kepada satu orang, kepada satu negara, kepada satu negara, kepada satu institusi, kepada institusi yang lain. Tapi kalau kita sentiasa mencari jawaban dengan soalan seperti itu, pasti kita tidak akan menemui jawabannya. Karena kita tidak punya jawaban yang tepat pada ketika ini. Yang hanyalah menuding jari di antara satu dengan yang lain. Dan jawabannya kita masih tidak tahu. Dan kita masih tidak mengerti kenapa semua hal ini berlaku. Salah satu mungkin kelalaian manusia. Tetapi untuk menuding jari siapa yang dipersalahkan, itu seperti kita mencari jawaban, memberi soalan yang pastinya tidak ada jawabannya. Maksudnya saudara-saudari, gelora hidup itu pasti ada. Dilema itu pasti ada. Cobaan itu pasti ada. Tetapi yang pasti cobaan itu bukan Allah yang menciptakan cobaan itu. Allah itu adalah kasih. Allah itu tidak mungkin menjatuhkan manusia yang Dia ciptakan. Tetapi manusia harus pasti menghidupi hidup di dunia ini yang penuh dengan misteri dan cabaran. Dan soalan di tengah-tengah misteri kehidupan ini bukan bertanya siapa yang salah. Bukan bertanya siapa yang menjadikan COVID-19 ini sebagai satu ujian. Tetapi soalan yang patut ditanya, Tuhan, apa yang ingin Kau lakukan kepada saya dalam situasi ini? Kita terima situasi ini seperti ini. Kita perlu ikut SOP dan sebagainya. Itu adalah respect kita, hormat kita kepada pemerintah sosial ini, pemerintah dunia ini, terutama sekali kerajaan kita. Kita mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kita, kepada semua barisan hadapan yang telah bersusah payah memberi nyawa mereka guna untuk memberi perkhidmatan yang terbaik. Terima kasih kami ucapkan. Tapi dalam masa yang sama kita juga
ingin bertanya soalan yang betul, soalan yang benar, soalan yang tepat, yaitu Tuhan, apa yang Kau ingin ajarkan kepada saya pada saat ini? Dan kita tidak mungkin boleh menjawab siapapun yang salah. Tapi dalam situasi seperti ini pun soalan dia perlu tepat, yaitu Tuhan, oke, situasi ini sudah seperti ini. Mungkin saya tidak selesa, mungkin saya khawatir dengan keluarga saya, mungkin selepas ini tidak tahu siapa lagi yang akan dijangkiti. Tetapi soalan yang saya ingin katakan, Tuhan, apa yang Kau ingin ajarkan kepada saya? Apa yang Kau ingin saya lakukan dalam situasi seperti ini? Dan kita masih bertanya, apakah dalam situasi ini Tuhan masih boleh berkarya? Dan jawabannya, ya, Tuhan masih boleh berkarya dalam apapun situasi. Karena Tuhan sudah membuktikannya sejak dari komuniti Israel lagi. Tuhan tetap berkarya pada waktu orang Israel itu dibuang negara dan kemudian kembali ke tanah Yerusalem. Tuhan dapat melakukan perkara yang besar dalam hidup Saulus yang telah bertemu dengan Yesus dan kemudian bertobat dan menjadi Paulus, pewarta firman Tuhan yang hidup. Kristus juga telah bertemu dengan para rasulnya yang dianggap manusia, yang dianggap komuniti pada ketika itu tidak layak bertemu dengan Yesus karena mungkin pendidikan agama mereka tidak tinggi. Tetapi Tuhan tetap boleh berkarya dari pribadi Petrus sehingga termasuklah Judas. Tuhan masih boleh berkarya. Dan dalam masa pandemik ini kita menetapkan iman, harapan dan kasih kita kepada Allah. Dia pasti boleh melakukan karya yang terbaik. Sungguh pun kita berada dalam situasi yang sangat menggusarkan ini. Sebab itu kepada Kaisar berikan apa yang patut diberikan kepada Kaisar. Kepada Tuhan harus diberikan apa yang patut diberikan kepada Tuhan. Kepada kerajaan dan semua pemimpin awam kita, pemimpin masyarakat kita, kita patut memberi hormat kepada mereka karena mereka bertungkus lumus membantu kita. Tapi dalam masa yang sama kita juga masih percaya bahwa Yesus, pribadi Allah yang sudah menjadi manusia, yang pernah jadi manusia ini dan tinggal di antara kita, pasti Dia lebih memberi yang terbaik kepada kita. Saudara-saudari, di tengah kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, kita perlu ikut semua SOP yang sudah diberikan kepada kita. Jaga jarak, pakai mask, walaupun saya terpaksa buka karena tujuan rekaman ini. Tetapi dalam masa yang sama, jangan juga rohani kita semakin jatuh. Kita sibuk memberi sanitasi kepada tangan kita, kepada tubuh badan kita. Tapi jangan juga lupa sanitasi kehidupan rohani kita. Dan sanitasi yang terbaik adalah datang kepada Tuhan, beriman, berharap, dan menerima kasih daripadanya. Kepada kerajaan kita ucapkan terima kasih. Kepada Tuhan, kepadamu kami menyerahkan kehidupan kami. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Hai, saya Father Roni Mailap. Jangan lupa like and share video ini ke keluarga dan teman-teman Anda untuk mengikuti kegiatan pastoral saya. Oke?